Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rizky dengan NIM 451242035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum saya, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerjaan laboratorium dari risiko-risiko yang ada di laboratorium. Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium sangat penting untuk dipahami mengingat banyaknya barang-barang di laboratorium yang digunakan baik itu di pabrik ataupun di lembaga pendidikan dan penelitian. Selanjutnya adalah peraturan keselamatan kerja. Nah, tujuan peraturan keselamatan kerja itu sendiri ini untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Yang kedua adalah mencegah orang lain terkena resiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggunya kesehatan akibat kegiatan di laboratorium. Yang ketiga adalah mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun, lalu mengontrol pelepasan bahan berbahaya seperti gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah pakaian yang dipakai di laboratorium. Nah, pakaian di laboratorium ini pada umumnya adalah jas laboratorium, yang dimana pekerja laboratorium harus menaati etika berbusana di laboratorium. Busana yang dikenakan di laboratorium berbeda-beda dengan busana sangat berbeda dengan busana yang digunakan sehari-hari. Hal umum yang harus diperhatikan di laboratorium antara lain adalah menghindari kontak langsung dengan bahan kimia, menghindari menghirup langsung uap dari bahan kimia, dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus, cukup dengan mengibaskan ke arah hidung. Selanjutnya adalah bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit karena menimbulkan iritasi seperti pedih dan gatal. Nah, aturan-aturan kerja di laboratorium antara lain itu dilarang bekerja sendiri di laboratorium, minimal harus ada asisten atau pengawas. Selanjutnya adalah dilarang bermain-main dengan peralatan laboratorium dan bahan kimia berbahaya lainnya. Yang ketiga adalah persiapkanlah hal yang perlu sebelum masuk laboratorium seperti buku kerja, jenis percobaan, jenis bahan, jenis peralatan, dan cara membuang limbah sisa percobaan. Selanjutnya adalah dilarang makan dan minum, serta merokok di laboratorium. Selanjutnya adalah jaga kebersihan meja praktikum. Apabila meja praktikum basah, segera keringkan dengan lap basah. Jangan membuat keterlaluan sesama teman. Mencatat data dalam setiap percobaan selengkap-lengkapnya. Jawablah pertanyaan pada penuntut praktikum untuk menilai kesiapan Anda dalam memahami percobaan. Yang terakhir adalah berdiskusi adalah hal yang baik yang dilakukan untuk memahami lebih lanjut percobaan yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah penanggulangan keadaan darurat. Yang pertama adalah penanggulangan keadaan darurat jika terkena bahan kimia. Yang pertama adalah jangan panik, meminta bantuan rekan Anda yang berada di dekat Anda, lihat data MSDS, bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung tersebut, dan mencuci bagian yang mengalami kontak langsung dengan air apabila memungkinkan. Bila terkena kulit, janganlah digaruk agar tidak tersebar. Bawa ke tempat yang cukup oksigen dan hubungi paramedik secepatnya seperti dokter atau rumah sakit. Jika ada kebakaran, jangan panik, ambil tabung CO2. Apabila api masih mungkin dipadamkan, beritahu teman Anda dan menghindari menggunakan lift. Menghindari menghirup asap langsung, tutup pintu untuk menghambat api semakin membesar dengan cepat, tetapi jangan dikunci. Selanjutnya adalah pada gedung tinggi, gunakan tangga darurat dan hubungi pemadam kebakaran setempat. Selanjutnya adalah simbol-simbol pada laboratorium. Yang pertama adalah beracun, berbahaya bagi lingkungan, korosif, eksplosif, atau mudah meledak, jauhi dari makanan, berbahaya saat basah, gas mudah terbakar, dan gas yang tidak mudah terbakar. Yang pertama adalah beracun. Nah, bahan kimia ini yang paling cukup berbahaya jika tertelan atau terhirup. Banyak diantaranya berbahaya bahkan jika hanya
terkena kontak. Selanjutnya adalah bahaya bagi lingkungan, yaitu relatif jarang ditemukan dengan bahan kimia laboratorium. Biasanya menimbulkan beberapa bahaya lingkungan jika tidak menyingkirkan dengan benar. Ini memerlukan perawatan yang khusus. Nah, selanjutnya adalah korosif. Korosif dapat ditemukan dalam rumah kimia. Dan eksplosif ini cukup jarang terlihat di laboratorium. Bahwa biasanya eksplosif ini atau mudah meledak ini dapat memicu ledakan biasanya hanya dengan percikan api. Selanjutnya jauhi dari bahan makanan. Bahan ini biasanya berbahaya bagi bahan-bahan makanan jika dimakan. Ini selanjutnya adalah berbahaya saat basah. Ini umumnya akan bereaksi cukup keras dengan air. Selanjutnya adalah gas mudah terbakar. Biasanya simbol pengamanan ini digunakan untuk transportasi atau penyimpanan gas yang mudah terbakar. Selanjutnya adalah non-flammable gas atau gas yang tidak mudah terbakar. Simbol pengamanan ini yang digunakan untuk transportasi gas yang tidak mudah terbakar. Selanjutnya ada simbol-simbol pada laboratorium selanjutnya, yaitu hati-hati bahan berbahaya, bahaya bahan korosif, mudah meledak, hati-hati bahan penyebab kanker, bahan radioaktif, bahaya barang jatuh, bahaya biologi, bahaya kebisingan tinggi, bahaya area laser, bahaya pernafasan, bahaya benda tajam, bahaya bahan beracun, hati-hati cairan panas, bahaya gas bertekanan tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.